Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Elisia dengan NPM 21228. Nah, saya sesi S1 dari grup L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang daya fermentasi kedelai dan sakarifikasi terhadap pati. Nah, sebelum kita memulai praktikum, kita harus mengetahui mengenai istilah dari fermentasi dan sakarifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk fermentasi itu merupakan suatu proses pemecahan senyawa organik seperti karbohidrat, lemak maupun protein menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sedangkan untuk sakarifikasi itu merupakan proses lanjut dari likuifikasi dengan penambahan enzim yang sesuai dengan jenis produk yang kita inginkan nanti. Nah, biasanya enzim yang digunakan pada sakarifikasi itu seperti amilase yang dapat menghidrolisis pati sehingga menghasilkan oligosakarida, dan enzim glukoamilase yang dapat memisahkan glukosa dari pati cair sehingga akan menghasilkan glukosa. Nah, proses fermentasi ini menggunakan mikroorganisme Rhizobus sp, sedangkan sakarifikasi menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Untuk prinsip yang digunakan pada fermentasi yaitu mikroorganisme Rhizobus sp tadi itu akan membentuk hifa yang akan menumpuk di permukaan kedelai sehingga akan menyatu dan akan menghasilkan produk berupa tempe. Pada fermentasi kedelai itu dihasilkan beberapa enzim seperti protase, lipase, dan amilase. Sedangkan untuk prinsip dari sakarifikasi yaitu dengan memecah gula kompleks menjadi gula sederhana dengan adanya enzim glukoamilase. Nah, sakarifikasi ini kan memiliki 3 tahapan, yaitu gelatinifikasi, likuifikasi. Nah, ini tuh menghasilkan maltosa dan glukosa, serta sakarifikasi yang diisomerisasi menggunakan enzim glukoisomerase dan akan menghasilkan fruktosa. Nah, untuk proses fermentasi pada kedelai itu dengan cara 200 gram kedelai itu dicuci dan direbus agar kulitnya udah dikelupas, direbus hingga masak. Nah, setelah dingin, kedelai itu diinokulasi menggunakan ragi tempe yaitu Rhizobus sp sebanyak 2 gram, lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik yang telah dilapisi plastik dan daun pisang, lalu ditutup dan didiamkan selama 2 hari. Setelah itu diamati mengenai pertumbuhan jamurnya, koloni, bentuk selnya. Kemudian pada proses pembuatan sakarifikasi pati yaitu 100 gram beras ketan putih itu dicuci hingga bersih dan ditanak seperti nasi hingga masak, kemudian didinginkan dan diberi ragi tape yaitu Saccharomyces cerevisiae sebanyak setengah butir, lalu diaduk hingga merata dan dimasukkan ke dalam wadah plastik yang telah dilapisi daun pisang, kemudian ditutup lalu didiamkan selama 7 hari. Setelah itu dilakukan proses pengamatan. Nah, untuk kesimpulan yang didapatkan pada materi daya fermentasi kedelai dan sakarifikasi pada pati yang saya jelaskan ini yaitu tempe dihasilkan dari proses fermentasi kedelai dengan bantuan mikroorganisme yaitu Rhizopus sp yang dapat mengubah protein kompleks menjadi protein yang lebih sederhana lagi karena adanya dari perubahan kimia pada lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian tape dihasilkan dari proses sakarifikasi terhadap pati dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah pati menjadi gula yang lebih sederhana dengan bantuan enzim glukoamilase. Cukup sekian penjelasan yang ingin saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.